Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Pinggi Kusuma dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Ilmu Pemerintahan, kelas A3 Malang. Saya ingin menjawab pertanyaan dari dosen saya, yaitu Pak Lukman Nul Hakim. Tugas Aika. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kriteria memilih calon pasangan hidup, suami atau istri dalam Islam? Yang pertama, memiliki akhlak serta dasar pendidikan agama yang baik atau wanita soleha. Ciri wanita yang baik untuk dinikahi menurut Islam dan juga wanita yang dirindukan surga adalah calon istri yang nantinya akan menjadi istri dan seorang ibu, diharapkan memiliki akhlak serta dasar pendidikan agama yang baik. Karena seorang wanita muslimah menurut Islam adalah mengerti ajaran agama yang baik, akan mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam sebuah keluarga, baik itu sebagai istri maupun sebagai seorang ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan cara memilih pendamping hidup dalam Islam dari seorang wanita. Seorang pria sebaiknya melihat dari segi agama yang dimilikinya, dan bukan atas dasar kecantikannya, keturunannya, serta kekayaan yang dimilikinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Lalu pilihlah perempuan yang beragama, niscaya kamu bahagia. Yang kedua, penyayang dan berbudi mulia. Seorang wanita yang penyayang memiliki artian bahwa wanita tersebut memiliki sifat penuh cinta yang disertai dengan adanya sifat kebaikan yang dimilikinya, sehingga menjadikan keinginan pria untuk menikahinya. Selain itu, seorang wanita yang hendak dijadikan calon istri adalah wanita soleha yang berbudi mulia. Artinya wanita yang selalu dapat mengendalikan baik perbuatan maupun tutur kata, sehingga nantinya menghindarkannya dari perbuatan maupun perkataan yang dapat merendahkan dirinya. Yang ketiga, wanita yang bisa melahirkan. Seorang pria juga sebaiknya memilih wanita yang melahirkan banyak anak sebagai calon pasangannya. Mengapa? Karena dengan menikahi wanita yang bisa melahirkan, berarti wanita tersebut dapat melanjutkan keturunan dari suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, kawinilah perempuan penyayang dan banyak anak. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Lalu bagaimana cara melihat hal tersebut? Menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa cara untuk melihat seorang wanita bisa melahirkan atau tidaknya adalah dengan melihat kondisi kesehatan gadis tersebut di masa mudanya. Sedangkan menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliyari dalam kitab Fathul Mu'in, cara yang dilakukan adalah dengan melihat kerabatnya. 4. Masih gadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan pentingnya menikahi seorang gadis, terutama bagi pria yang belum menikah. Dari Jabir, dia berkata, saya menikah maka
saya telah menikah, maka kemudian saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu sudah menikah? Jabir berkata, ya sudah. Bersabda Rasulullah, perawan atau janda? Maka saya jawab, janda. Rasulullah bersabda, maka mengapa kamu tidak menikahi gadis perawan? Kamu bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain denganmu. Dari hadis tersebut bisa diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan bagi kaum pria yang baik yang belum pernah menikah untuk lebih memilih seorang gadis untuk dijadikan pendamping hidup daripada seorang janda. Mengapa? Karena dengan menikahi seorang gadis akan memungkinkan bagi seorang lelaki untuk mendapatkan segala kasih sayang, cinta, kelembutan, serta kehalusan dengan sepenuh hati. Hal tersebut disebabkan karena ialah lelaki pertama yang dikenal, ditemui, serta melindungi sang wanita. Hal berbeda akan ditemui pada saat menikahi seorang janda, di mana akan ada kemungkinan ia merasakan perbedaan kasih sayang, kelembutan, dan cinta yang disebabkan oleh perbedaan akhlak antara suami yang sekarang dengan suami yang dulu. Yang kelima, berwajah cantik dan bermahar ringan. Meskipun merupakan suatu larangan menikahi seorang wanita dengan hanya melihat kecantikannya dan bukan agamanya, karena ditakutkan akan merendahkan keselamatan agamanya. Akan tetapi Islam juga menekankan agar seorang pria lebih memilih wanita yang menawan, berparas cantik, dan elok untuk dipandang atau enak dipandang. Selain itu, wanita cantik dalam Islam yang baik untuk dinikahi adalah wanita yang bermahar ringan. Ini artinya bahwa wanita yang layak untuk dinikahi adalah wanita yang mau menerima seberapapun besarnya mahar yang diberikan oleh suami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, sebaik-baik wanita adalah wanita yang cantik parasnya dan murah maharnya. 6. Bukan dari kerabat dekat. Yang dimaksudkan dengan kerabat dekat di sini adalah wanita yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan si pria. Misalnya saja sepupu baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Yang ketujuh, bernasab mulia. Wanita yang baik untuk dinikahi adalah wanita soleha, idaman pria, yang berasal dari keluarga yang taat dalam menjalankan agama, di mana orang tua yang soleh akan selalu mendidik anaknya dengan baik, terutama dalam hal agama dan akhlak. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, mereka selalu berpedoman pada ajaran agamanya. Kriteria dalam memilih suami bagi seorang perempuan. Suami adalah imam atau pemimpin dalam keluarga. Kewajiban lelaki setelah menikah harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istri dan keluarganya, serta memberi perlakuan yang baik kepada mereka. Adapun kriteria calon suami yang baik menurut Islam adalah: 1. Beragama Islam. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita muslim
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik bagi hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dari ayat tersebut jelas sudah pentingnya memilih pria yang beragama Islam bagi seorang wanita, karena Islam merupakan jalan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. 2. Berilmu dan berakhlak mulia. Islam sangat menganjurkan agar seorang wanita memilih suami yang berakhlak baik, soleh, serta taat dalam menjalankan agama. Itulah yang menjadikan seorang laki-laki terlihat istimewa, karena laki-laki yang bertakwa dan soleh mampu mengetahui hukum-hukum Allah seperti bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat menjaga kehormatan dirinya serta agamanya. Dengan demikian, pada akhirnya ia akan dapat menjalankan segala kewajibannya dengan sempurna dalam kehidupan berumah tangga. Seperti kewajiban suami terhadap istri dalam Islam, cara mendidik anak, menegakkan kemuliaan, serta menjamin kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dengan tenaga dan nafkah. Untuk dapat mengetahui akhlak dan agama dari calon suami, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari dari calon suami. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa adalah sangat penting bagi kita untuk memilih calon pasangan suami ataupun istri yang baik agar nantinya kehidupan berumah tangga menjadi tentram, damai, dan bahagia. Pertanyaan yang kedua, apa bekal yang harus dipersiapkan oleh seorang calon suami atau istri menurut Islam? Yang pertama, persiapkan niat yang tulus dan matang. Apapun yang kita lakukan, niat merupakan salah satu hal yang terpenting, apalagi dalam menikah. Niat yang tulus menjadi poin pertama yang harus ada supaya dalam menentukan langkah ke depan dengan pasangan menjadi mudah. Niat menikah juga akan melahirkan visi misi dalam rumah tangga. Artinya ketika kita menikah kelak akan dibawa kemana arah rumah tangga bersama pasangannya. Yang kedua, melakukan ta'aruf. Ta'aruf dapat diartikan dengan mengenal baik maupun berkenalan dengan orang lain. Ta'aruf merupakan interaksi antara dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Ta'aruf memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah terhindar dari zina, karena dalam proses ta'aruf laki-laki dan perempuan dilarang berdua-duaan atau bertemu secara diam-diam. 3. Memperbaiki akhlak dan mengamalkan sunnah. Sebelum menuju jenjang pernikahan, kamu juga wajib untuk memperbaiki akhlak supaya bisa menjadi istri dan suami idaman bagi pasangan. Hal ini akan berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga yang akan terjaga dengan harus mengamalkannya. Selain akhlak, kamu juga harus membiasakan diri melakukan amalan-amalan sunnah. Kebiasaan ini nantinya akan dijadikan contoh oleh pasangan dan anak kita kelak. Sebab pendidikan agama dari keluarga merupakan dasar yang dijadikan fondasi oleh anak. Keempat, sabar mengelola emosi. Dalam mengarungi
bahtera rumah tangga pastinya akan menemui suatu permasalahan. Oleh karenanya akan sangat bijak jika kita mengelola emosi dan kesabaran dari sekarang dengan pikiran dan dada yang lapang. Suatu masalah akan lebih terang dicari jalan keluarnya. Terlebih, pernikahan juga merupakan ibadah terpanjang yang akan dijalani semasa hidup kita. Harus siap dengan segala resiko yang akan dihadapi. 5. Mengikuti konseling pranikah. Konseling pranikah wajib diikuti oleh semua calon pasangan sebelum menikah. Hal ini menjadi penting karena saat konseling kita akan mendapatkan bekal yang banyak terkait urusan pernikahan dan rumah tangga, pembagian antara pekerjaan publik dan domestik, dan lain sebagainya. Kamu juga bisa menanyakan hal-hal yang menjadi keresahan saat melakukan konseling pranikah ini. Nah, itu dia beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menikah. Semoga kita semua mendapatkan pasangan yang baik dunia dan akhirat. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara memelihara kelangsungan rumah tangga menurut Islam? Yang pertama, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kecil yang kita ambil dalam hidup. Mintalah bantuannya untuk menjaga keluarga kita tetap kuat dan harmonis. Pasangan yang saling mencintai karena Allah juga akan semakin membuat rumah tangga bahagia dan harmonis. Karena hubungan yang baik dengan Allah akan memengaruhi hubungan yang baik juga dengan pasangan. 2. Saling menjaga ibadah. Keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah tidak akan terwujud bila pasangan tidak menjaga ibadahnya dengan baik. Pasangan suami istri dapat meraih kebahagiaan jika mereka taat berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan saling mengingatkan dalam hal beribadah dan mengingatkan juga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Saling mencurahkan perhatian. Suami istri yang saling perhatian juga dapat membuat rumah tangga semakin harmonis dan bahagia. Bahkan sedikit perhatian kecil saja dapat membuat pasangan senang. 4. Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Menghabiskan waktu berkualitas merupakan hal penting dalam menjaga keikatan keluarga. Bisa melakukan banyak kegiatan rekreasi bersama, saling bercerita dan melakukan aktivitas yang menyenangkan juga akan menumbuhkan cinta di tengah keluarga. 5. Bersyukur kepada Allah. Rasa syukur juga merupakan salah satu fondasi memiliki rumah tangga dan keluarga yang harmonis. Dengan bersyukur, suami akan membuat istrinya berada di jalan yang benar, begitupun sebaliknya. 6. Bersabar satu sama lain. Terkadang ujian atau konflik dalam rumah tangga tak bisa kita hindari. Karenanya suami dan istri sebaiknya bisa saling jujur dan mempercayai satu sama lain. Bila salah satu pasangan berbuat kesalahan, pasangan lainnya harus bersabar menghadapinya. 7. Maafkan kesalahan mereka. Siapapun yang memaafkan dan membuat rekonsiliasi, hadiahnya adalah karena dari Allah. Quran Surah An-Nur 22. Manusia membuat kesalahan dari waktu ke waktu pada manusia lain, termasuk keluarga mereka sendiri. Jika kita tidak ingin keluarga tak terpisah, kita harus memaafkan mereka dengan hati yang besar atau ikhlas.
dan biarkan mereka memaafkan dan mengabaikannya. Apakah Anda tidak suka bahwa Allah akan memaafkan Anda? Quran Surah An-Nur 22. 8. Tidak mudah marah. Tidak hanya memaafkan kesalahan keluarga kita, kita juga harus menahan amarah kita terhadap mereka. Orang yang kuat bukanlah orang yang dapat mengalahkan orang lain. Sebaliknya, pria yang kuat adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika dia marah. Hadis riwayat Ahmad. Selain 8 tips di atas, juga bisa melakukan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, selalu berdoa untuk kesehatan keluarga, kebahagiaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendukung keluarga dalam segala hal yang mereka lakukan. 3. Setiap kali memiliki masalah, mereka ceritakan pada pasangannya untuk mendapatkan dukungan. 4. Kebahagiaan keluarga harus menjadi prioritas utama dan harus melakukan terbaik untuk membuatnya bahagia. Yang keempat, bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak menurut Islam? Orang tua bertugas menjadi pembimbing dan teladan bagi anak dalam menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Orang tua yang baik menurut Islam akan mengambil tanggung jawab ini secara serius, sehingga anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan selalu melakukan hal benar sesuai ajaran agama. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.